umur 2 bulan itu aku kan papaku udah gak ada. Papaku udah meninggal. Mungkin Tuhan kasih talenta buat penghiburan mamaku nih biar ada hiburannya biar dia gak terlalu sedih. Yaitu akulah dikasih talenta nyanyi. Di Medan tahun 2012 bintang radio. Terus mewakili Medan ke nasional 2013. Terus mewakili Indonesia. Jadi ada momen di mana kita ke mall nih. Jadi kita ke mall kan. Nah daftar siapapun bisa daftar bang. Iya. Yang gak bisa nyanyi bisa daftar. Jadi kami lagi di mall kan. Bang kita gak ada persiapan. Gak ada persiapan. Bang daftar bang. Udah daftar juara 1. Itu benar-benar aku tabungan udah habis. Dari BLN tabungan udah habis. Udah setahun lebih lah aku udah merantau. Hanya bayar kosan. Ini pemasukan kok gak ada. Satu aku masih nge-DM-DMin. Udah mulai Instagram tuh. Nge-DM-DMin WO, IO untuk aku mau dong gabung di weddingan ini, mau dong, gak direspon tuh sama sekali awal-awal. Oke dengan BK, kali ini kita kedatangan Amang Buruku, warga Simanjuntak. Yes. Dan ini adalah tulang karena kita Siotang dan beliau adalah Simanjuntak. Beliau ini adalah tergabung dalam grup musik dulunya, tanda petik ya. Ini dia Amang Buru Jogi Simanjuntak. Halo Batak Keren Horas. Oh ya satu lagi ya, ini ada teman kita Dongan BK. Dulunya rapper dan beliau juga nyiptakan lagu. Iya dulu. Tapi gak terkenal. Robi Situmorang. Kita sambut dulu. Beri tepuk tangan yang Horas Batak Keren Horas. Aduh. Bang, BTW bang tadi apa grup tuh? musik apa tuh bang? Apa itu? Kan tadi kan grup udah musik. Aduh, ini baru mulai loh Dongan BK. Udah langsung di ini. Udah lah Rob. Tapi memang Rob, Amang Buru Jogi ini sulit banget waktunya ya kan. Gokil, terbaik. Kita callingnya pas kemarin bang yang acara sebelum BKFest 2. Iya, 2024 dong. 2024 dong. Datangnya baru sekarang. Nah, fun fact-nya Dongan BK. Jadi kita dulu pernah kerja sama tahun 2024 ya Amang Buru ya. Benar. Waktu BKFest kedua di Balai Sarbini. Gitu. Benar. Sekarang sibuk apa Amang Buru? Sekarang sibuknya masih sama tulang kayak aktivitas masih nyanyi, masih ngajar. Oh ngajar juga? Ngajar privat nyanyi gitu. Terus ya udah sibuknya sekarang ternyata diundang untuk datang ke Batak Keren. Oke. Soalnya baru hari ini ada waktu Rob. Soalnya dulu juga abang tadi ngomongnya masalah coach kan. Nah aku pernah jadi muridnya Bang Jogi. Oh gitu. Pernah. Di Medan ya. Medan. Tapi kok nggak ini ya lagumu ya? Itu matematikanya nggak bisa diprediksi tuh bang masalah lagu bang. Atau jangan-jangan kau murid yang ini, murid yang tersesat enggak? Enggak. Oh berarti sekarang masih sibuk nyanyi. Masih sibuk nyanyi. Ngajar juga. Oke. Itu setelah itu ya. Kesibukan yang sebelumnya ya. Kesibukan sebelumnya ya. Kesibukannya sama, cuman mungkin tidak tergabung lagi di grup itu. Oke. Mungkin nanti Reno bisa spill grup apa? Wow. Gitu. Atau enggak Dongan BK bisa komen spill di bawah. Harusnya tahu lah Dongan BK. Iya, mudah-mudahan ya. Coba Rob, kasih pertanyaan lah ke Amang Buruku. Nah, jadi kan sebenarnya aku kenal Bang Jogi ini udah lama kali Bang. Dari aku SMP Bang. SMP SMA gitu. SMA. Nah, kan sempat jadi guru vokalnya juga. Nah, jadi kan pas di Medan aku pernah main ke rumah Bang Jogi. Oke. Nah, jadi aku lihat tuh ada piala sampai ratusan ya Bang ya. Oh gitu. Sampai ratusan Bang, di lemari tuh full. Bahkan sampai lemarinya udah full. Di kamar juga full. Jadi ratusan ini Bang, ratusan piala lah untuk juara nyanyi ya Bang ya. Itu nyanyi aja Amang Bro? Nyanyi. Semua nyanyi ya? Kan kalau dibilang modal gak mungkin pulang ya kan. Sebenarnya mungkin aja, cuman Amang Buru aja yang merendah. Oh berarti nyanyi mulai dari? Aku mulai nyanyi itu dari umur 4 tahun tuh lah. 4 tahun. Dari 4 tahun. Jadi emang nyanyi, wah banyak lah lika-likunya, banyak perjalanannya. Makanya kayak kalau Robi bilang banyak piala, memang aku terlahir dari kompetisi. Oke, apa dulunya? Enggak, dulu memang aku ikut kompetisi, ikut nyanyi. Sempat aku juga nyanyi pesta-pesta dulu. Waktu kecil jadi penyanyi cilik pesta. Nyanyi di Wisma itu inget banget kalau aku nyanyi diduduk, karena kecil gemuk gitu ya tulangnya. Didudukin di meja terus disawer. Oke. Sampai kalau misalnya nyanyi itu, misalnya dulu nyanyinya
lagu apa? Marolopo. Oh, Lotondiki. Enang ditobus Yesus sih. Apalagi kalau tentang lagu orang tua kan. Lagu Inang atau apa itu pasti saweran tuh banyak loh. Oke. Kalau nyanyi di pesta. Di pesta itu saweran sampai aku disiapin tas pinggang. Beneran ini tas pinggang. Untuk dulu. backup ini ya. Itu tahun berapa tuh bang? Kecil di tahun berapa ya? 2002 apa 2002 Oke. ya. Jadi udah mulai nyanyi terus ikut lomba lah, ikut lomba-lomba nyanyi. Jadi awalnya itu mamaku tahu aku suka nyanyi, itu dari guru TK ku katanya. Jadi guru TK terus ngomong, ini ada lomba kayaknya Jogi mau kita ikutin lomba deh, lomba Hari Anak Sedunia tapi di Medan gitu segala macam. Udah akhirnya mewakili lah TK. Nokil TK ku ingat banget lagu pertama aku dulu tuh kalau gak salah, ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu. Ikutan tulang didaftarin tanpa ada les nyanyi segala macem. Menang. Cuma diajarin mama aku doang, tiba-tiba menang. Puji Tuhan. Puji Tuhan menang. Gokil. Sebelumnya bang, jadi kan guru abang nih yang daftarin. Nah, Nah maksudnya kan guru itu ngelihat abang itu bisa nyanyi tuh pas abang nyanyi lagu apa gitu kan. aku nggak ingat ya, cuman kan itu maksudnya kan kayak apakah disuruh nyanyi ke depan kelas gitu? Enggak, jadi emang kalau jadi mungkin kan dari dulu emang aku di rumah aja suka nyanyi kan. Di rumah suka nyanyi, terus dulu tuh ingat banget zamannya trio Kwek-Kwek. Kwek lagi diobok-obok airnya. Ya. Itu Joshua. Oh Joshua beda bang, beda. Diobok-obok airnya, diobok-obok. Oke. Nggak apa-apa, berarti kelihatan. Iya, kelihatan. tuanya. 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 Berarti beda generasi nih bang ya. Jangan Oke. tulang gua loh. Oke. Nah, habis itu ya udah aku suka minta beliin kasetnya Kaset. Trio Kwek-Kwek, nyanyiku takut papa kemarahan. Kasetnya Joshua, kasetnya Messi, Tasya, udah. Dan mungkin di TK aku nyanyi terus. Terus habis itu kayaknya ada Potensi nih anak ini ada. gitu. Ada bisa nyanyi nih segala macam. Dulu kan mamaku kan sibuk single fighter ya, mama. Jadi kerja. Jadi aku cuma minta beli kaset gitu. Tapi mungkin itu kali kalau aku bilang Tuhan kasih talenta tuh lah. Karena umur 2 bulan itu aku kan papaku udah gak ada. Papaku udah meninggal. Mungkin Tuhan kasih talenta buat penghiburan mamaku nih biar ada hiburannya, biar dia gak terlalu sedih. Yaitu akulah dikasih talenta nyanyi. Akhirnya ikutan lomba sampai terus ikutan lomba di Medan tuh sampai terkenalnya aku tuh waktu kecil pernah sebulan itu dapat sampai masuk koran tuh tulang Robi. Sebulan tuh dapat 25 piala. 25 piala sebulan. Dalam sebulan. Jadi dulu tuh emang sempat ada. Dulu kan sering lomba-lomba ya, tulangnya sering lomba nyanyi. Karena di Medan terlalu banyak kompetisi. Robi tahu kan. Kadang buka outlet kopi gitu atau segala macam diajarinnya lomba nyanyi. Lomba nyanyi, lomba rapper. Tapi lu sering juara. Iya, sering juara. Masa sih? Iyalah. Ya udah, terus habis itu lomba-lomba akhirnya dapat segitulah sampai masuk koran segala macam. Jadi sampai sekarang juga gedenya akhirnya jadi profesional penyanyi. Oke, berarti Amang Buru dari kecil itu udah kelihatan bakat untuk nyanyinya ya. Terus tadi yang kita ngobrol-ngobrol di bawah dengan mereka, Amang Buru ini sempat juga masuk AFI ya Amang Buru. Waktu kecil. AFI Junior. Akademi Fantasi Indonesia. Bukan. Bukan Indosiar ya. Nah kalau itu bang gimana bang proses bisa sampai masuk sampai AFI? Didaftarkan sama Namburu? Enggak, jadi aku yang kuingat itu adalah aku tuh jalan-jalan ke Jakarta. Itu ada Amang Boruku ya, Amang Boruku kayak yaudah jalan ke sini ke Jakarta. Singkat ceritanya ada pendaftaran AFI Junior. Aku tuh jeli tuh dari dulu. Tulang kompetisi tuh aku jeli. Ada lomba ini. Malah aku yang kayak gebu-gebu dari dulu. Ma aku mau ikutan. Lah gimana ceritanya mau ikutan gini segala macam. Kau kan belum kita nggak bawa kakak, nggak bawain segala macam. Persyaratannya kan harus ada kakak, harus ada ini. Akhirnya nggak apa-apa, belakangan ngantri dong itu 12.000 pulang AFI Junior. Itu usia berapa tuh bang? Usia berapa ya? 7 atau 8 tahun. 7-8 tahun. 7-8 tahun. Itu ngantri tuh ya. Ngantri. Mamaku udah nyerah, udah give up dia udah. Aduh udah lah. Ini aku yang ngantri sendiri, mamaku tuh udah ini. Aku nyelip nih, kan kecil. Aku nyelip dari bawah. Sampai akhirnya aku udah mau di depan.
aku dikasih handphone nih sama mamaku. Segala macam. Mana ini anak. Ternyata aku udah di depan. Aku telepon mamaku. Mak, aku bilang aku udah di depan ini, mama di mana? Depan mana kau? Gila kau ya. Gitu. Orang gila kau. Kalau kau hilang di kayak gini gimana kau gitu macam? Aku di depan pintu masuk, mama datangnya pintu masuk. Aku daftar sendiri tulangku. Daftar sendiri. Gokil. Daftar sendiri. Cuman kan harus ada orang tua. Iya. Nah, orang tuanya mana? Ketinggalan. Ketinggalan di antrian. Berarti emang Buru nungguin. Jadi mamaku akhirnya dicari sama security yang jaga segala macam. Yang mana ini, yang mana mamamu, yang mana mamaku masih di sana kan. Aku manjat segala macam. Itu. Aku telepon, Mak, coba angkat tangan mama gini, dijemput lah mama. Soalnya maksudnya Bang, apa yang Abang pikirkan? Maksudnya kan kita umur 8 tahun itu kan Bang gak kayak masih Bang main Jogi. guli. Kalau aku mah main guli, main karet, main ini. Maksudnya di pikiran Abang apa pada saat itu? Karena kan umur 8 tahun kan kita pasti gak. Tadi Bang Buri ini udah bilang Rob. Jadi memang emang suka aja nyanyi, suka nyanyi. Ada ini kompetisi gitu. Suka nyanyi, suka kompetisi. Akhirnya itu yang tadinya liburan malah dipakai buat audisi. Kirain audisinya cuma 1 hari. Puji Tuhannya hari ini lolos ke 12.000 ke 9.000 lolos. Lolos lagi ke berapa ya? Ke 6.000. Lolos lagi ke babak 3.000. Nah, ternyata setelah babak 3.000 ini masih ada tunggu callingan. Callingan yang mewajibkan kita nunggu sampai 2 hari atau berapa kalau nggak salah. Jadi aku nunggu. Awalnya mau balik, cuman aku ngomong ke Amang Boruku, kayaknya aku nunggu dulu pengumuman nih Amang Boru. Nah, jangan dulu liburan. Bukan jangan liburan, jangan balik dulu. Jangan balik dulu. Oh, berarti itu udah di Jakarta? Udah di Jakarta, audisinya Jakarta kan. Oke. Udah akhirnya singkat ceritanya pengumumannya di TV nih babak 50 besar. Jantungan dong kan, jantungan gimana. Pokoknya semua udah pada nyerah, udah kayak udahlah nggak mungkin lah kan segala macam. Ku pantengin tuh TV dari mulai pagi karena hari itu pengumumannya nih, jadi kita harus pantengin TV nama-nama siapa aja yang daftar yang lolos babak 150 apa 50 aku lupa. Jadi dia ada pengumumannya pagi misalnya 30 orang. Di jeda. Siang jadi seharian aku benar-benar di TV. Berarti dari acara sinetron balik lagi kuis. Jadi dia Abang kayak Buru muncul pantengin tuh. Jadi dia muncul di bawah gitu loh. Iya, yang running text. Running text gitu. Oke. Yang lolos audisi Akademi AV Junior 2024. 2024 oke. Udah sampai mau terakhir nih kok nggak ada namaku gitu kan. Ada nih namaku Hendra Jogi. Udah senang dong, udah loncat kan aku. Rupanya bukan ternyata bukan. Hendra Jogi Octavianus. Bener kan? Beneran ini ini fakta banget. Aku sampai loncat kan masih di nanggung lah, masih nanggung. Hendra Jogi, aku teriak dong. Supaya pada ini segala macam. Rupanya Octavianus. Ini gue ceritanya sampai kayak ini nih, masih flashback banget kan. Aduh, lemes lagi. Terus nunggu lagi jeda lagi sampai akhirnya nomor audisi berapa aku lupa, udah nggak mengharap kan, udah mau terakhir nih, udah tinggal 10 nama terakhir. Singkat jadi running textnya segala macam Hendra, aku udah nanti kayak beda lagi yang lain lagi. Tadi lagi Hendra Jogi, sampai ku pantengin SG ini depannya, SG ini setelahnya Simanjuntak, terus aku nggak teriak situ. Hendra Jogi Simanjuntak, nggak teriak tapi langsung aku ini ke bawah, aku lolos. Amang Boruku aku kasih tahu. Amang Boruku lolos segala macam. Serius lolos AV Junior kemarin? Iya, lolos. Mamaku masih mandi. Akhirnya aku inilah ke mamaku. Mamaku keluar mandi, aku lolos, Mak. Gini segala macam. Senang sih itu kan. Cuman minum dulu ya. Ini sih, aku pernah di posisi itu, Rob. Tapi kalau Amang Buru ini kan dari sisi kompetisi. Sebenarnya kurang lebih sama kompetisi tapi dari sisi akademik. Waktu mau masuk kampus sama Bro, gitu juga. Sampai warnet itu loading lama, pencet keyboardnya, refresh lama banget ini kan dulu zaman warnet kan di Padang Bulan. Aduh, itu koneksinya mungkin hitungan KBPS kali ya. Wah, loadingnya lama ya, kayak Amang Buru inilah jantungan ya kan. Umur 8 tahun aja aku udah kayak gitu kan, maksudnya akhirnya singkat ceritanya ditelepon langsung nih, karena udah muncul namanya langsung telepon mamaku. Iya selamat ini segala macam. Ternyata acaranya masih 3 hari lagi untuk babak judgingnya. Berarti mundur lagi. Masih mundur lagi dong pulangannya ini segala macam. Nah kondisi keuangan
mamaku tuh kan terbatas ya. Maksudnya bukan aku tuh terakhir bukan dari keluarga yang mampu, tapi keluarga yang cukup lah. Tuhan kasih cukup. Akhirnya untung ada Amang Boruku ini ngasih, yaudah di sini aja, ntar Jogi aku yang ngurus segala macam. Ada kendala, banyak kendala. Kakaknya bukan kakak Jakarta. Oke. Oh tapi memang diharuskan kakak Jakarta? Iya saat itu, karena kan aku audisinya Jakarta. Terus ininya bukan Jakarta. Akhirnya Amang Boruku langsung Amang Boruku lumayan berperan lah. Lumayan ada ininya lah. Power DPR lah gitu ya, segala macam. Akhirnya diurus lah sehari itu, sekilat itu diurus. Aku udah punya kakak, masuk kakaknya Amang Boru, punya akte kelahiran, langsung segala macam diurus lah segala macam. Udah audisi AFI pertama, cuman ya rezekinya ternyata cuma sampai 50 besar. 50 besar. Ada AFI kedua, ngotot lagi ikut lagi ikut. Masuk. Nah kali ini masuk sampai babak 12 besar. Wih, jadi, makin meningkat lah makin meningkat. Jadi masuk 12 besar, peringkat ke-9 saat itu udah tereliminasi. Bawa koper. Kan koper tas. Junior, bawa tas. Spy apa gitu, spy bag gitu. Nah, ngincarnya bukan itunya. Apa? Aku ngincar tasnya saat itu. Agak lain ya Bang. Ngincar tasnya. Enggak, isinya ada apa Bro? Gak ada isinya, cuman saat itu tas itu keren aja gitu. Ya. Namanya masih anak-anak gitu kan. Ini setelah AFI yang kedua ya, yang 12 besar. AFI kedua 12 besar. Kan kalau gambarannya biasanya AFI pakai koper. Iya, yang ditarik. Koper tarik menuju puncak. Jangan percayalah, eliminasi. Aku eliminasi malah nangis, tapi pas dapat tasnya malah liatin tasnya terus. Keren nih, karena nggak pernah punya tas kayak gitu. Gitu. Punya tas kayak gitu udah pakai, udah jadi tas sekolah. Dan itu jadi tas sekolah. Sekolah. Nah itu AFI, abis dari AFI ikut ajang lagi apa Bro? Abis dari AFI di Medan tuh aku tetap ikutan ajang-ajang lain, banyak lah. Dari mall ke mall, dari mewakili Medan ke nasional, terus banyak mewakili festival seni dari sekolah. Terus yang paling ini tuh bintang radio, aku sempat bintang radio. Di Medan tapi? Di Medan. Di Medan tahun 2012 bintang radio. Terus mewakili Medan ke nasional 2013. Terus mewakili Indonesia. Ajang apa? Ajang itu juga bintang radio. Jadi dia bertahap. Di Medan aku juara 1, puji Tuhan. Di nasionalnya juga juara 1. Terus harus mewakili Indonesia juga, juara 1 lagi. Nah itu berapa negara tuh Bang yang ikut Bang? Yang ASEAN. Yang ASEAN. ASEAN tuh kalau nggak salah 6 negara. 6 negara. Lebih banyak waktu yang Indonesia. Indonesia itu ada sekitar 32 kota lah ya. Kayaknya bukan provinsi, perwakilan kota atau setiap radio RRI. Kalau nggak salah itu ada sekitar 40-an atau 40-an segala macam. Tapi balik lagi sedikit Amang Buru. Amang Buru masih ingat sama Amang Burunya Amang Buru ini. Amang Burunya Amang Boru. Yang Bapak tadi. Amang Boru. Iya. Amang Boru kok ingat lah. Sampai sekarang Jakarta? Masih Jakarta. Masih. Enggak, soalnya gini Amang Boru kan banyak juga nih teman-teman di luar sana ya. Kadang kan ya gitulah kalau udah berada di mana gitu. Enggak lah. Lupa ya Bang. Masih tetap komunikasi. Cuma namanya juga ibaratnya ini ya. Gak sesering kita karena ada aktivitas. Iya gitu. Nah, tapi kalau tas tadi masih ada? Udah gak ada. Udah gak ada. 2004 tulang. Gitu. Jadi itu sampai aku kelar SD itu masih terpakai. Jadi tas sekolah Bang itu terus? Iya itu terus sampai gak mau ganti aku. Gak ini nih karena keren banget kan saat itu. Nah terus dirimu Rob waktu sama Amang Buru Jogi? SMA, aku SMA aja SMP kalau gak salah. Ya. Langsung ngambil rap? Kagak. Aku nge-rap sendiri Bang. Sendiri dia. Jadi ceritanya gini Robin nih. Dulu. Nakal ini kan Bro. Gak jelas ini. Gimana Bang? Coba. Ceritanya gini dulu. Jadi kita main Facebook ya. Facebook ya dulu ya? Enggak, zaman BBM. BBM. Tapi kok bisa langsung dapat pinnya Amang Buru ini? Kagak, kayaknya kok dari Facebook dulu Rob minta pin BB. Iya. Itu masih make sense tuh. Minta pin BB Bang, aku ada ini Bang, ada project kan gini semacam di BBM minta pin abang. Saat itu kan aku agak ini Amang Boru kayak idealis gitu. Gue nggak mau gabung, gue mau sosol aja gitu. Saat itu dan tiba-tiba dia nge BBM ini terus Bang, ternyata rumah kami deket.
Oh gitu. Iya, rumahnya deket. Aku ke rumah abang aja lah gitu-gitu. Oh ya udah oke. Aku datang ya, aku lagi ngajar ya. Lagi ngajar segala macam. Oh abang ngajar ya gini segala macam. Udah. Akhirnya yaudah bang ajarin aku lagi nih gini segala macam. Oke Rob. Tapi hilang timbul. Hilang timbul. Hilang timbul. Jadi ya udah akhirnya kita temenan terus ternyata ada lomba rapper, aku lomba di mana ada dia gitu. Bang Jok. Lalu ketemu di kompetisi. Udah. Walaupun dia nggak tahu ya menang apa enggak. Soalnya beda hari. Menang dong. Menang. Tapi lumayan namanya di Medan rapper lumayan terkenal saat itu gitu loh. Dan dirimu kan buat lagu juga, Rob. Ya. Pernah dia tawarin aku tulang. Lagu rapper yang zaman waktu aku nggak bisa rapper. Zaman dulu. Aku nggak bisa rapper Rob segala macam. Tapi bang sebenarnya fun fact-nya kalau Bang Jogi ini ikut kompetisi orang udah malas bang nyanyi. Kenapa? Karena dia udah tahu dia pasti juaranya. Aduh itu berlebihan. Karena makin sering sampai Bang Jogi ini dibilang raja kompetisi lah. Gitu. Kalau setiap dia ikut, nah dia yang juara. Mantap. Tapi kan Bang Buru sempat ini kan The Voice. Nah, tahun berapa itu? 2019 awal terus ikut itu gagal di semifinal tapi juaranya puji Tuhan di 2022. All Star, The Voice All Star. Dilagain lagi. Jadi yang ikut ini dari semua season dilaga lagi dibuatlah namanya The Voice All Star Indonesia. Jadi itu khusus yang alumni The Voice yang memang belum juara satu, yang udah sampai semifinal sama grand final. Akhirnya kita dilaga tuh di The Voice All Star itu, aku ikutan lagi. Udah puji Tuhannya situ juara. Jadi di situ sebenarnya aku nggak ngarep juara tulang, cuman emang Tuhan baik, Tuhan ngasih orang untuk ngedukung aku, ngasih keluarga yang ngedukung aku gitu saat itu. Ya udah akhirnya puji Tuhannya aku juara di situ, juara 1. Itu judgesnya siapa? Agnes Mo ya? Enggak, judgesnya adalah itu ada Arman Maulana, Kang Arman, Nino, Kakak Sleng. Enggak, kakak belum ya? Enggak. Udah, tapi zamanku enggak. Isana sama Titi DJ. Titi DJ. Aku kebetulan dapat mentornya Titi DJ. Gitu. Itu Amang Buru yang milih atau dipilih? Aku yang pilih. Jadi 4-4-nya balik nih, tulang. Tas. Ya kan dipencet tombol tuh. Iya, pencet tombol. Terus kursi judgesnya muter ya? Muter ya. Jadi tas. Nah, ada Mami Titi kan. Aku maksudnya aku tuh tipe kalau orang ya udah nyaman sama si Mami Titi dari 2019. Akhirnya yaudah aku sama Mami Titi lagi gitu loh. Jadi ternyata lewat All Star Indonesia ini puji Tuhannya disitulah yang membuat aku juara 1 The Voice All Star Indonesia. Oh juara 1. Gokil. Berarti emang Buru langsung ditarik sama manajemen? Langsung ditarik manajemen. Tadi kita udah cerita itu. Udah, ya ini pura-pura aja sih. Nah sebelum kesana Bang Jogi ini juara 1 juga di apa yang Bang Vicky Sianipar? Iya, Toba Dream. Juara 1 juga. Oh gitu. Juara 1 juga Bang. Oh yang berarti sama ini dong, itu Ruth ya? Ruth Siotang tuh sesi 1. Lamang Buru sesi berapa? Aku sesi ke berapa ya? Dia sama Bang Ogar Nababan. Iya, Ogar Nababan. Sesi 3 Enggak sesi ke berapa itu 9 ya? 8 atau iya, panjang juga. Oh, berarti Toba Dream 7 8 lagi. Karut itu bukan sesi 1 ya, sesi 3 atau berapa gitu. Ya udah akhirnya ikut Toba Dream baru ngerantau tuh Jakarta, ikut Toba Dream. Puji Tuhan juara 1. Nah, sorry, aku ini kan Amang Buru. Berarti waktu Toba Dream Amang Buru udah masuk manajemen? Belum ya. Oh, berarti dari Toba Dream lah ikut The Voice. Iya. Toba Dream dulu awal karirnya di Jakarta. Walaupun Jakarta udah ikut lomba juga di mana-mana. Ya, ini sempat nemenin nih. Oh gitu. Dulu apa Bang kompetisi apa? Arion, Mekarta ini apartemen. Iya. Emang ada? Dulu setiap titik Bang. Mereka lagi promo tuh lomba Mekarta. Jadi ada momen di mana kita ke mall nih. Jadi kita ke mall kan. Nah daftar siapapun bisa daftar Bang. Iya. Yang gak bisa nyanyi bisa daftar. Jadi kami lagi di mall kan. Bang, kita gak ada persiapan. Gak ada persiapan. Bang daftar Bang. Udah daftar juara 1. Hadiahnya apa dong Bro? 1 unit apartemen kan? 5 ya? Enggak, uang tunai. Sekitar 5 jutaan. 5 jutaan. Itu kita bener lagi jalan tulang. Lagi nongkrong. Kita gak tahu ada lomba Mekarta. Udah buat lomba. Yaudah ikutan lah. Juara 1. Makanya dulu tulang aku tuh fun fact-nya adalah aku tuh
cari makannya dulu itu dari lomba. Oke, kompetisi Lomba tadi ya. nyanyi, karena biar bisa bertahan di Jakarta. Karena Ya, kan ya. aku belum mengenal IO, belum mengenal wedding segala macam. Udah lewat dari itu segala macam, kenal banyak WO, kenal banyak IO. Terakhir ikut lomba-lomba. Mekarta itu sebulan bisa ada 7 titik. 7 titik. Oh gitu. Semuanya aku ikutin tuh Lang. Tapi menang terus semua. Puji Tuhannya menang. Juara terus. Lah bukannya Mekarta itu satu IO yang dia bilang ini bapak ini udah sering ikut nih gitu. Enggak ada dibatasi saat itu. Dibatasi. Jadi lo mau ikut di mana aja bebas. Oke. Pernah Mekarta di Serang ikut, terus aku di Cibinong ikut. Di hari yang sama. Di hari yang sama. Tiga-tiganya puji Tuhan juara. Oh gitu. Tulang. Nah pertanyaan sekarang, kemana Mekarta itu sekarang? Aduh, ngeri. Kemana sih Mekarta itu? Enggak, tapi kan terakhir aku lihat Bapak Marwarar ke Mekarta. Aku lihat dari sosmednya beliau. Kan beliau kan Menteri PKP ya, PKP atau KPK ya? Perumahan. Nah, PKA itu untuk rumah subsidi dekat Mekarta. Gitu. Berarti mungkin dialihkan ke sana berarti ya? Mungkin. Ya, Selamat izin Pak. Iya. Apalagi Rob? Berarti Ini Robinnya kayaknya ini ya, langsung dia tuh the point kayak ini Raja Festival Mega. Janganlah Rob. enggak Bang, karena Enggak, sebenarnya gini Om Bro. Robi itu udah menyiapkan pertanyaan tuh Amang Buru. Cuman takutnya ada yang viral nanti ya Bang ya. enggak apa-apa. Kan ini kita kan cut and cut. Tapi memang gitu Bang, yang kudengar dari beberapa singer juga kan. Maksudnya kayak kelebihan Bang Jogi tuh di saat nyanyi tuh misalnya nih singer yang pertama nih pendaftaran yang nomor 1. Kalau nyanyi kan kita ngeliat bagus, otomatis kan kita sebelum dia nyanyi kan mental down Bang. Iya. Dia enggak. Dia makin dibuat dia makin bagus lagi. Harus bisa gua kalahin nih gitu. Nah, itu yang kadang mental itu yang enggak semua penyanyi punya. Gitu. Betul, Jadi betul. jiwa kompetitif Bang Jogi ini gila lah, keren lah. Ya itu pokoknya. tadi yang tadi Amang Buru bilang kan, maksudnya dari umur 4 SD umur 4 tahun. ikut bahkan tadi 1 bulan itu 25 piala Rob. Piala. Tutup mata kali ya Amang Buru Jogi mah nyanyi dia ada I believe in angel. Enggak, aku pernah lagu itu lagi. Pernah kan? Menang langsung. Enggak, kalau dibilang mental, mungkin mental pasti gak ada groginya ya Rob. Yeah. Cuman aku tuh lebih nggak mau pikirin orang. Aku tuh dari dulu nggak mau pikirin oh iya dia bagus. Cuman aku percaya karena emang aku selalu berdoa kayak Tuhan aku pengen menang di sini segala macam. Memang kekuatan doa itu emang Betul. emang sangat luar biasa gitu. Jadi setiap mau apa pasti aku selalu berdoa nih acara ini Tuhan. Aku selalu minta aku pengen menang Tuhan, aku pengen menang. Bernazar lah ya. Bernazar, aku pengen menang segala macam. Sampai aku ingat banget itu tulang drop Toba Dream, aku pernah cerita ya ke kau. 2019 tuh ya? Enggak, 2018. 18 sebelum The Voice kan. Ya, 2018 aku ingat banget. Itu awal aku di Jakarta tulang. Aku ada ke Jakarta itu karena ngelatih orang lah. Jadi aku tinggalin Oh, private. Ngelatih artis lah. Artis ternama juga. Cewek kayaknya. Enggak sekarang ternamanya. Enggak, ya, dari pasti kenal kemarin lah. tuh pasti kalau disebut pasti ada yang kenal gitu. Oke. Cuman kemarin dia itu dari FTV. Rosa. Enggak lah. Rosa. Enggak lah Oh, tulang. Enggak tulang. Oke. Jadi dari FTV dia ngomong ngelihat muridku nih, ternyata dia pengen jadi penyanyi. Akhirnya aku di hire kayak aku berangkatin deh, aku kasih bayaran segini gitu. Tapi kau harus di Jakarta gini segala macam. Udah akhirnya aku stay di Jakarta, otomatis aku ngelatih dia, ngelatih artis ini. Ya bilanglah Bella Sophie lah namanya. Bella Sophie. Dari situ awalnya aku di Jakarta ngerantau. Singkat ceritanya setahun dia udah nggak mau nyanyi lagi nih, udah mau nikah gitu lah. Mau nikah. Jadi aku mau balik ke Medan tuh kayak udah nanggung gitu. Udah aku muridku juga udah pada pindah, udah segala macam, linkku juga udah nggak ada. Akhirnya aku beranikan diri lah untuk ngerantau di Jakarta. 2018 tadi. 2016 rantau di Jakarta segala macam. Karena 2016 nya kan aku sama Bella sampai 2017. Oh, setahun lah itu umurnya kurang lebih ya. Setahun kurang lebih. Lumayan juga ya. Lumayan. Setahun. Tinggal di rumah si Bella. Gokil, mau dong. Enggak, awalnya di apartemennya, terus habis itu aku minta dikosin segala macam. Udah. Habis itu udah setahun aku sama Bella. Cuman ya enggak panjang kalau kita ceritain, enggak apa-apa, nanti dipotong-potong aja. Jadi sama Bella setahun udah enggak,
akhirnya aku mutusin untuk merantau Jakarta. Itu benar-benar buta tulang Rob. Aku cuman taunya kan ngajar Bella doang. Hari-hariku adalah ngajar dia doang. Aku nggak ada kesana kemari. Sedangkan teman belum ada di sini. Cuman memang ada beberapa teman yang memang dulunya sempat ikut. Kenapa? sempat ikut bintang radio atau lomba seni antar sekolah. Ada yang di Jakarta, jadi sempat berhubungan lewat Facebook dulu BBM juga ya masih. Terus habis itu ya udah akhirnya setelah lepas dari Bella mulailah itu ngebangun komunikasi ke mereka, cari-cari info lomba. Sampai dulu itu ada almarhum papanya temanku. Itu aku sampai bilang kasih tahu aku lomba ya. Ntar kalau misalnya jadi dia sampai gini. Karena mungkin dia lihat pas ini anak kayaknya bisa cuan nih ke gua nih. Jadi dia tuh sumber informasi lomba di Jakarta semuanya. Sumber informasi lomba akhirnya dia bilang ntar ada lomba aku kasih tahu, dikasih tahu. Jadi setiap aku menang itu ini ya ada manajemen fee. Buset, kirain project doang ya kan. Jadi biar infonya itu dikasih tahu terus sampai segitunya. Itu bagus sama Bro, bagus. Iya, jadi aku menang, ntar dia wakilin, aku ada lomba di mana gitu kan. Dia wakilin, diambil hadiahnya, uangnya diambil, dikasih ke aku, terus aku ini ya Om buat uang ini segala macam. Jadi continue terus tuh, ngasih tahu lomba terus. Jadi pikirannya ya udah, gua kasih tahu walaupun anak gua ikutan nggak apa-apa, nggak menang gua juga dapat. Mungkin baiknya gitu kan aku ngomong aku ngerantau di sini Om, aku perlu buat bayar kosan, terbuka lah gitu. Dan selain dapat itu juga dapat pengalaman. Bener, dapat pengalaman. Singkat ceritanya sebelum lomba-lomba itu kan, sebelum kenal si bapak almarhum papanya temanku ini, kan aku ikut Toba Dream dulu. Pulang. Itu benar-benar aku tabungan udah habis dari BLN, tabungan udah habis, udah setahun lebih lah aku udah merantau hanya bayar kosan. Ini pemasukan kok nggak ada. Satu aku masih nge-DM-DMin, udah mulai Instagram tuh, nge-DM-DMin WO, IO untuk aku mau dong gabung di weddingan ini, mau dong, gak direspon tuh sama sekali awal-awal. Udah, singkat ceritanya Toba Dream udah audisinya kan lumayan panjang ya. Toba Dream itu hampir 2 bulanan. Karena itu dari daerah ya kalau nggak salah ya? Enggak, jadi emang di Jakarta doang. Jakarta doang. Juga 2 bulan. Tapi yang ikut banyak. Rame Banget. Dan dia audisinya per minggu gitu kan. Udah akhirnya kita ya udah deh, aku ingat banget seminggu sebelum final itu uangku cuma 20.000 doang. 2 minggu sebelum final. Tapi itu kosan udah mau bayar. Udah bayar. Tuh beli rokok aja nggak bisa tuh. Saat itu belum sih. Ketahuan ini sekali ngomong bahaya nih. Lu lama-lama serem ini. Saat itu belum. Jadi kosnya agak lumayan ini kan. Ingat banget, terus aku punya temen juga yang ikutan acara itu. Meta tahu kan? Meta aja. Akhirnya aku tuh kan orang nggak yang nunjukin kalau aku tuh nggak ada gitu. duit. Udah aku makan seadanya. Untungnya setiap hari itu kita ada coaching season di Toba Dream. Jadi itu ada nasi box. Iya. Jadi makan aman gitu kan, makan aman. Udah mau pulang ada sisa aku bawa pulang. Oke. Ke kosan aku bawa pulang. Terus habis itu aku makan lah segala macam. Besoknya kan dari coaching lagi tuh makan lagi. Singkat ceritanya seminggu ini coachingnya udah nggak ada lagi. Nggak ada banyak lagi coachingnya. Akhirnya temanku ini datanglah ke kosan, masak dia nih. Mungkin dia tahu aku nggak ada uang, tapi dia nggak mau sampaikan saat itu karena mungkin dia tahu aku orangnya nggak suka gini. Nggak abang tunjukin juga gitu kan. Cuman dia bawain makanan segala macam. Aku kayak, wih enak nih. Kita latihan bareng ya Jok. Iya ayo latihan bareng. Tapi berarti selalu bawa ini makanan ke kosan? Selalu bawa karena dia masak gitu. Kebetulan kosan kita deket gitu kan kosan. Karena dia baru ngerantau juga Jakarta. Tapi ibaratnya dia saat itu masih ada supply dari orang tua. Sementara kan aku udah gak ada nih. Udah dimasakin, dibawain bekal, dibawain segala macam. Ayo kita latihan makan. Sampai akhirnya sehari sebelum final itu uangku sisa 7.000. Bayangin 20.000 cuma sisa 7.000. 2 minggu. Itu makanya dari nasi box terus yang dimasakin tadi. Iya bener nasi box. Terus aku bernazar, Tuhan, aku kayak mau balik Medan. Karena aku udah setahun lebih di sini belum dapat link sama sekali nih. Ternyata Jakarta itu berat ya. Berat banget. Jakarta itu berat. Sementara kan aku di Medan tinggal kontak
ini, Iya. kontak ini, aku mau masih gabung. bisa Masih inilah, bisa dapat. gitu lah. Jadi aku nazarin saat itu 10 besar. 10 apa 12 ya, aku lupa. 10 apa 12 ya Rob, kan nonton Dulu ya? kayaknya. 10 besar. Ini 10 besar ini Tulang udah dapat duit. Oke. Dapat duit 3 juta. Lu juara 10 aja tuh dapat 3 juta. Iya. Aku nazarin yaudah aku balik dengan 3 juta ke Medan. Aku balik dengan 3 juta. Tapi Tuhan, tapi ada tapi lagi Oke. nih doanya. Tapi Tuhan, kalau misalnya aku juara 1, mungkin ini jalanku untuk stay di Jakarta. Oke. Aku akan dapat duit 30 dan aku akan nazarin akan bangun kuburan mama papaku. Kuburan mama. Oke. Jadi aku benerin kuburan mama papaku. Seret doa itu dijawab Tulang. Dan Aku juara bukan 1. dikasih juara 10. Jadi Aku dikasih juara 1. juara 1 terbaik. Juara 1 Tulang, terus aku langsung wah itu kayak aduh gila, ini Tuhan ini baik banget ngejawab doa terus segala macam. Terus habis itu juara 1 dapat 30 juta Tulang saat itu. Wah, aku punya nazar mau benerin kuburan mamaku. Aku benerin kuburan mamaku. Kosanku langsung pindah, aku pindah lebih murah karena aku mau ngerantau. Pindah aja Pengadegan. Dapat Pengadegan. Ya. Enggak, kayak aku tahu dari Pengadegan itu. Jadi emang isinya khusus musisi Iya, gitu Iya, Tulang. musisi semua. Tahu aku itu. Jadi uang kosnya 1,4 langsung aku bayarkan saat itu 6 bulan. Oh, biar aman ya. Biar aman. aman 6 bulan. Terus aku langsung beli motor second. Nah, satu nggak jadi beli motor second karena temanku bilang kau sayang uangnya, kau pakai aja dulu motorku. Aku belum pakai kata gitu. Oh, wah oke lah segala macam. Nah, setelah Toba Dream ini juara 1, mulailah masuk WO, mulai Oh, sering-sering itu WO. dipanggil oleh WO-nya atau langsung. Oke. Berarti WO. nama Mang Buru udah mulai inilah ya. Nah, jadi juara 1 ternyata dia nonton nih WO ini. Oke. Nonton pada saat final. segala macam. WO ini aku DM-in dari tahun lalu tuh gak Iyalah, balas. Gak bales. Nggak, ini- tahunnya dia yang ngubungin aku. Enggak, ini aku sendiri. tahu nih WO-nya orang Batak pasti nih. Orang Batak pasti nih WO-nya nih. Kagak, Padang. Oh, Padang. Padang. Keren Batak. Gak ngubungin, gak balas, gak respon segala macam. Tiba-tiba ngubungin nama WO-nya apa? Ini kata gitu. Terus Mang Buru cari lah di DM itu. Terus aku ini udah aku DM dari tahu. Tapi kenapa gak Bang sampein? Kan aku dulu pernah nge-DM Nah, gitu. tunggu dulu. Abis itu Enggak, kalau itu menurutku jangan lah. enggak. Oh. Nah, jadi saat itu Bahaya nih. Om. Siapa sih nih? Oke. jadi saat itu aja akhirnya kita project lah. Kita buat video dulu ya bla bla bla. Oh, sama bla. si WO Sama tadi? si WO tadi Oke. bla 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 bla. Nah, habis itu aku ngomong lagi ke dia, buset ya. Setelah udah kerja sama banyak nih. Tahu gak sih gue pernah DM nih kalian tapi gak Udah dibalas. berapa lama Lah gitu. serius kata gitu. Iya serius, ya ampun sorry ya kak gini segala macam ya. Nah kebetulan saat itu kan setelah Piki Sianipar, Piki sering manggil tuh, sering manggil mulailah dapat link juga dari situ, Akhirnya banyak lah WO manggil sebelum The Voice-nya itu Iya, sebelum WO. Banyak WO manggil, akhirnya aku jadi penyanyi wedding. Oke. Tapi tetap ikut lomba juga kalau ada. kalau ada. Oke. Jadi emang kayak misalnya Sabtunya kan wedding malam. Nanti lombanya siang mulainya. Aku atur tuh jamnya Tulang. Gimana caranya biar aku tetap ikutan, biar aku bisa dapat Iya. duit dari sini gitu. Lomba misalnya jam 1, terus aku perkirakan aku harus GR jam 5:30. Otomatis aku harus pergi dari sini jam 4. Berarti aku sebelum jam 4 udah harus nampil. Tapi aku gak pernah mau nomor pertama kan Tulang. Oke. Selalu alasanku, aku mau kerja. Minta tolong dong bang. Oke. Aku mau kerja, ada gak yang bisa tuker. Jadi kayak gitu lah Iya, kalau iya. ada bentrok gitu. Aku mau kerja, jadi aku minta tolong dong tukar nomornya, boleh gak? Ya udah. Aku siap nyanyi, aku terbang wedding. Yang nunggu pengumuman si om tadi itu. Iya. Udah. Gokil perjalanannya Mang Buru Jogi dengan BK. Enggak, tapi ini loh menariknya gini Mang Buru. Itulah kalau kita orang Batak ya. Bener. Jiwa perantaunya itu Banteng ya. banteng di perantauan dan positifnya adalah Amang Buru itu tidak apa ya bisa dibilang ya yang penting karena ini ada keperluanku mendesak nggak malu untuk minta tolong. Enggak. Gitu. Jadi Kan ada orang tuh yang kayak udahlah dia butuh minta tolong kagak Iya. gitu kan. Nyikut orang lagi. Pengalaman. Iya. Iya kan? Pengalaman. Tapi masalah itu pula yang dipercaya orang ya Bang ya. Ya. Ini bahaya siapa sih nih? Ini bahaya nih dengan BK. Sekali-sekali masuk tapi ke emang frame. kayak gitu sih, emang kayak gitu. Iya. Hukum alam kita masih kayak Iya. gitu. Nah, tapi aku ada mirip sama Mang Buru nih. Kalau Mang Buru tadi bilang 20.000 ke 7.000. Aku kalau nggak salah nggak ada sama sekali.
Nol ya bang. Jadi saldo BCA itu hanya saldo, nggak bisa ditarik. Dan saat itu kalau nggak salah BCA itu masih memperbolehkan 0 rupiah ya. Iya, Nggak tahu kalau sekarang masih. Sampai sekarang masih ya. Nah, tahu nggak Amang Buru apa yang kulakukan? Karena aku basicnya IT kan, jadi ya sama kayak Amang Buru DM kan. Aku pada saat itu BBM memang, bang mau ini nggak, butuh orderan apa buat aplikasi lagi nggak, website gitu-gitu. Wah nggak ada, udah nggak apa-apa, bayar apa kayak gitu. Dan tahu nggak Amang Buru aku pernah dibayar pakai apa? Aqua Galon. Pakai Aqua Galon bang. Aqua Galon aku dibayar Rob. Kenyang tuh. Dan galonnya diambil Rob. Oh iya. Datang ini ke kosanku. Datang Amang Buru. Jadi selesai nih sistemnya aku buat. Ya memang sebenarnya kalau dihitung rupiah ya harusnya oke lah, bisa untuk perpanjang 1 bulan kosan gitu. Tapi kan ya namanya kita butuh ya. Iya benar-benar. Apalagi tadi kalau istilahnya ya harus fight gitu kan. Benar-benar. Datang dia nih ke kosanku, angkat 1 Aqua Galon, diambilnya galon kosong dari dispenserku, dibawa balik. Itu pernah aku alamin dengan BK. Tapi emang semua pasti pernah ngalamin ceritanya masing-masing kan. Betul. Mungkin teman-teman BK juga pasti. Enggak, kalau dongan BK di sini enak semua. Amin. Gokil, terbaik. Lanjut Rob. Tapi bang ada nggak maksudnya kayak kan piala abang ini kan ribuan ya. Ya kalau berlebihan ribuan lah. ada. Maksudnya ada nggak satu? Maksudmu kamu nanya ke Amang Buru dijual gitu? enggak. Parah nih. Enggak. Maksudnya ada nggak momen kayak ada salah satu momen yang abang ingat gitu bang? Dari ribuan piala. Oh yang paling lebih ini ya. Oh berkesan. Bermakna banget gitu. Sebenarnya semuanya berkesan ya Rob, karena emang kan. Maksudnya yang Baik- paling baik abang ingat competition. itu. Yang paling ingat tuh banyak sih sebenarnya. Tapi yang paling berkesan ya itulah piala The Voice All Star Indonesia, piala Pekan Seni Mahasiswa Nasional, piala Bintang Radio. Terus apa ya? Lagi banyak lah Rob. Paling yang sampai itu aku sempat di titik kayak, lu mau ngambil piala ambil dah. Lu cuma butuh duitnya. Karena abang ini pernah juara, pialanya sama aku. Oh gitu, sampai sekarang. Pialanya sama aku sampai sekarang, jadi aku foto seolah-olah aku yang juara. Bang. Di PGC Iya. di PGC. Iya. Karena aku nggak kayak udahlah ambillah pialanya, aku cuma butuh uangnya gitu loh. Karena kan piala mau dijual juga nggak bisa kan. Itu cuman kenang-kenangan segala macam. Cuman kan kondisi kita anak kosan, piala segitu banyak kita tidur di mana? Benar, nggak muat Amang Buru ya. Sampai ibaratnya Robi datang ke kosan, bang, nggak muat nih pialamu, gimana nih? Gitu. Udah gak bisa tempat lagi kan di kosan. Udah borok bawa lah sama dia. Bang, foto aku kan. Tapi kan ada namanya Rob. Gak Gak ada, cuma juara satu. Oh gitu. Juara 1 acara ini. Ada pula tuh aku upload di Instagram tuh. Tuh ya dengan BK ya, kalau follow akunnya Bang Robi, itulah jawabannya. Akhirnya nggak tahu sendiri. Oke, terus Amang Buru sekarang murni masih di manajemen ya? Masih manajemen, cuman udah yang ibaratnya ya apa aja lah sekarang gitu. Selain nyanyi, film sudah? Nah ini tadi baru diomongin. Aduh. Gitu, ya kan? Tulang. Ngeri. Tulang. Kita doakan ya Iya, dengan BK doakan ya. dengan BK. Mungkin teman-teman yang nonton video ini, kami membuka donasi di sini. Kali aja ada yang mau invest ya Bang. Kalau ada yang mau nginvest ya kan. Kebetulan Amang Buru Joki udah ready untuk sebagai talent. Iya. Gitu ya. Dipermudah. Oke, terus video klip pernah tadi Amang Buru bilang ya? Pernah video klip. Aku tuh kalau di Batak itu ada solo, ada collab juga sama Vicky Sianipa. Oke. Terus pernah juga ada bergabung di grup musik yang tadi itu. Gitu. Apa tuh Bang? Nah? Apa tuh? Maksimal. Maksimal. Udah terjawab Ini berarti ada ya. nih. Ini bahaya nih orang nih. Enggak, kali aja gak ada yang belum tahu dengan Iya, BK iya, kan. iya. Cuman sekarang udah enggak karena mungkin jadwal dari manajemen dan Maksimal itu udah bentrok gitu. Oke. Jadi sekarang memutuskan untuk kayak Solo kembali karir. Solo ke ya. Solo, kembali Nah, ke Solo. berarti setabi Amang Buru. Berarti Amang Buru target di 2026 ini adalah solo karir dari sisi nyanyi dan juga kalau bisa main film, peran acting gitu. peran. Oke. Soalnya abang ini penggemar drama Cina. Dracin. Yo, Drama vertikal. Drama vertikal. Kita Dracin Amang Buru. Dracin sama drakor. CEO. CEO. Kembali ke 11 tahun lalu. 11 tahun lalu. Nah makanya Amang Buru, kalau Amang Buru lihat ada batu-batu kerikil di jalan itu, jangan Amang Buru sepak, Jadi
Siapa tahu itu batu giok. Neng. Iya, nanti buat next soundnya John. Tiba-tiba punya penglihatan yang bisa. Iya. Oh ini senilai harga segini. Senilai 1 triliun ya kan. Ini 100 juta nih. Nah, itulah korban dari Dacin dengan BK. Apalagi Rob, tanya lagi ke Bang Buruk ini. Soalnya sampai langganan kan bang. Oh gitu. Langganan. Enggak, sebenarnya semua sih, aku juga. Pernah. Tapi aku Bang Buru untuk mempelajari sistemnya. Kalau aku sih enggak sih. Nah, aku nonton, tapi secara sistemnya kenapa sih ini jadi orang sampai ke daerah juga nonton? Hype banget. Iya, hype banget. Bahkan sampai orang tua bang. Iya, marketnya ke situ. Hmm. Karena Dracin itu kalau kalian perhatikan, sekarang tuh mereka udah dubbing. Ya, Kan ya. ini dari China, Ya. tapi bahasanya udah didubbing Bahasa ke Indonesia. Indonesia. Karena apa? Market Indonesia seksi, Benar, Rob. benar. Gitu. Dan sekarang Indonesia udah ada itunya sendiri. Sekarang udah mulai. Udah. Mulai. Beberapa. Nanti kita produksikan tulang ya. Kalau kita produksi, Oh, iya. makanya doakan ya dengan BK. Kita ini saksi Rob. Taksi. Doakan Deal, ya deal, dengan tulang. BK. Deal. Bang Tit, tolong ya dipercepat ya investmentnya. Setelah misalnya kan bang, Mm-mm. abang kan udah lama nih Mm-mm. bersolo karir dari bawah Mm-mm, sampai sekarang lah, sampai Mm-mm. sejauh ini. Maksudnya ada nggak yang berubah dari Bang Jogi? Harusnya yang kutanya itu kau ya. Hmm. Abang berubah. Bener ya tulang ya? Nggak, maksudnya kayak dari perkawanan Oh, kalau atau perkawanan apa kan ada yang berubah gitu? setiap aku percaya itu Atau maaf Bang Buru, banyak yang benci Bang Buru ya kan. itu inilah ya terserah Itu orang. impact dari inilah ya. Iya, Ya. maksudnya mau benci atau enggak. Cuman kalau dari aku kayak Robi lah emang aku berubah gimana gitu segala macam. Terus kalau misalnya berubah itu ya pasti circle pertemanan pasti ada yang nambah, ada yang berkurang. Kan setiap kita makin Ya. bertambahnya umur Seleksi alam seleksinya lah, ada gitu loh, seleksinya ada. Cuman ya kita selalu berbuat baik aja, berbuat baik Betul, segala setuju. macam gitulah. Cuman mungkin kalau nanyanya pertemanan untuk pekerjaannya gimana? Mungkin pertemanan pekerjaan semakin nambah. Semakin banyak juga orang yang mau ayo kerja bareng, ayo mau ini gitu sih. Kalau dulu kan kayak susah gitu ya, kayak Ya. mulainya itu aduh gimana ini ya, gimana Kalau harus sekarang nge-DM udah gampang gitu. gitu Sekarang kan. kayak misalnya ini WO ini udah kayak Jogi tanggal sekian bisa, Jogi tanggal sekian bisa. Kalau dulu kan kita boleh gabung nggak, boleh gimana caranya gitu. Betul. Nah, Amang Buru, aku lagi kepikiran tadi gini nih. Mm-mm. Tadi kan dari secara timelinenya Amang Buru kan dari kecil kompetisi sampai dengan sekarang sempat bergabung di salah satu grup musik Batak, terus mau solo. Nah, Keluar dong. Amang Buru itu secara minatnya apa ya? Bukan minat ya, target kali ya. Ke nasional atau Batak sih? Aku Semua dihajar. dua-duanya jalan sih. Dua-duanya Oke. mau nasional ayo, mau Batak ayo. Karena kan kalau dalam bernyanyi itu nggak ada batasan ya, tulang. Enggak secara karir lah. Secara karir Mau dikenal sebagai penyanyi nasional kah atau penyanyi Batak gitu daerah? apa aja gimana bilangnya ya? Kalau tanya gitu aku juga bingung. Cuman aku pokoknya dua-duanya jalan, mana yang paling dan pengen karyanya dimanapun oke iya, lah gitu dimanapun ya. oke. Karena kalau dibilang aku Batak ya aku Batak gitu loh. Walaupun banyak orang yang bilang kayak lu kayak bukan orang Batak deh. Gimana nggak Batak, hidung gua aja gede gitu kan. Hidung gua gede, rahang gua ini macam. Tapi kayak Cina gitu. Jadi kalau menurut aku apa aja gitu. Cuman sekarang kan lagi di Batak ya ayo kita Batak gitu. Pokoknya berkarya itu nggak ada batasan tuh lah. Berkarya apapun itu nggak ada batasan. Seorang musisi harus berkarya apa aja. Seorang musisi harus jadi musisi yang serba bisa. Lagu apa aja jalan. Iya. Karena kita nggak pernah tahu juga Bang Buru ya. Rezekinya di mana? Bener gitu. tulang. Bener. Krik. Enggak, abang perawatan di mana bang? Enggak, soalnya cerah kali mukanya bang. Enggak. Tahu nggak jawabannya apa? Apa? Udah terbebas dari Oh, belenggu. Ya, ini siapa sih nih? Bahaya Belenggu juga apa nih tuh, Bang? ngomporin nih. Kagak. Oke, Amang Buru, dari sudut pandang Amang Buru nih, secara sebagai penyanyi lah kita bilang ya. Musik Batak itu udah gimana sih zaman sekarang ini? Musik Batak itu sekarang udah luar biasa ya perkembangannya. Dan sekarang itu kan generasi milenial, sekarang itu Gen Z ya. Gen Z juga kan udah banyak nih yang suka lagu Batak. Apalagi munculnya musik-musik Batak yang pop modern. Kalau dulu kan kita taunya Andung, taunya apa namanya?
cuman kayak Sulim. suling segala macam. Iya. Sekarang kan banyak yang udah ngikutin tren ya. ngikutin tren. Banyak lah contohnya grup musik saya juga kan Hmm. dulu Iya. ngikutin tren gitu Tren. segala macam yang lebih untuk masuk ke anak muda, masuk ke generasi sekarang. Masuk ke Jaksel gitu ya. Masuk, Jaksel, iya ya. masuk. Oke. Tapi benar masuk ke Jaksel. Benar-benar. Cuman ya itu walaupun pro kontrak tetap ada, tapi kayaknya sekarang udah nggak banyak kontranya ya. Kontranya. Sekarang udah banyak pro. Hmm. Apalagi kayak misalnya butik musik Batak itu udah harus ngikutin perkembangan apa nih yang harus laku di pasaran gitu kan. Termasuk teknologi ya. Terus sekarang udah mulai banyak yang pakai AI juga kan udah Nah, digampangkan banget Itu kan musisi. gimana tanggapan abang tuh bang? Terkait AI itu. Kalau aku bilang sih positifnya ada, negatifnya juga ada ya. Kalau AI itu kan memang mempermudah sebenarnya, mempermudah. Cuman negatifnya adalah jadi orang itu jadi kayak malas untuk Ngulik ya. Ngulik, gitu loh, iya. malas untuk Dan feel-nya nggak ada sih yang bener. Jadi AI itu sebenarnya bagus untuk jadi gambaran doang. Tapi jangan ditiru plek gitu. Jadi inspirasi baru Jadi lah inspirasi gitu ya. baru. Oh ternyata lagu yang kubuat ini diginiin enak ya. Enak. Lagu yang kubuat ini diginiin enak ya. Tapi itu jadi gambaran doang nih. Gambaran buat kayak memacu pikiran kita. Oh ternyata arah musiknya genre diginiin tuh enak. Diginiin tuh enak. Oke kita buat lagi gitu. Cuman jangan, negatifnya adalah jadi males sebenarnya. Benar-benar. Apa-apa sekarang orang pakai AI. Benar-benar. Dan AI itu bukan cuma di musik doang sekarang kan. Di mana-mana. Lini sih yang bro. Di semua lini gitu loh, kayak di pendidikan juga udah ada ChatGPT apa segala macam gitu ya. Udah gampang, termasuk gue juga memanfaatkan ChatGPT Benar. sih. Nah itu tadi positifnya. Benar. Artinya itu menjadi referensi kita. Benar. Rob. Jangan Benar. plek-ketiplek Jangan yang plek-ketiplek gitu. dieksekusi gitu loh. Karena kita musisi kan yang pasti punya karya yang memang Original, dari hati kita gitu, dari hati, original iya. kita. Oh gue pengen begini, tapi jadiin tuh gambaran. Oh Benar. ternyata diginiin enak. Oke, kurang lebih aku akan kembangin musik yang seperti ini. Jangan Tuh. plek-tiplek udah Dengar langsung. Rob. Karena Kemarin kau buat musik AI itu ada tuh yang enggak ada tuh Amang Bro yang apa 100 juta ya kalau nggak salah ya. 100 juta viral kan di berita Iya, kan. iya. 100 juta disuruh buat 20 lagu 20 gitu. lagu. Rupanya AI semua. semua. Iya, akhirnya Ada penjara, viral Bang. Amang Bro. Akhirnya penjara. 20 lagu. Iya. Iya. Pantesan 200 juta gitu. ya? 120 juta. Nah, 120 juta untuk 15 lagu gitu. Buset. Nah, sebenarnya kalau menurutku ya Rob, itu ekspektasi si yang punya duit jangan kau pakai AI. Rupanya nih orang pakai AI. Tapi sebenarnya mungkin dia plek-keciplek kali langsung. Memang murni AI yang bro. Murni AI. Jadi dituntut lah nih orang. Iyalah. Namanya ada Rob juga sih. Rob apa? Oh bukan ya? Tapi kenapa orang-orang kayak gitu gak pernah ketemu gitu ya bang? Ah kalau itu sebenarnya gini, nanti buat backsound sedih ya. Sebenarnya yang selalu ke kita itu Rob adalah orang-orang yang dulunya pernah ketipu oleh orang lain. Jadi kayaknya itu kita Sebagai terlambat satu langkah gitu loh. Telat satu langkah keburuan Iya. orang gitu. Iya. Kok jadi goyang ini ya? Gimana sih Rob? Bahaya nih orang nih. Tahu suka-suka ini ya. Iya, nembak-nembak, belok-belok. Jadi curhat ya, jadi curhat. Gokil sama Om Bro Jogi. Oke Om Bro, mungkin ini terakhir mungkin ya. Oke. Ini udah berapa? 2 jam ya? 1 jam? Buset udah terang. Emang udah 1 jam? Beneran? Gokil. Seru banget berarti pembicaraannya. Ini Om Bro, kan Om Bro sebagai penyanyi, terus sekarang juga aspeknya masuk ke dunia acting gitu ya. Nah, mungkin bisa kasih inilah teman-teman dengan BK nih. Contoh mungkin dari sisi kompetisi. Apalagi anak-anak zaman Gen Z sekarang kan dia pengen mau yang instan gitu. Sementara tadi Mang Buru udah banyak menceritakan tuh banyak perjalanannya lah, banyak sandungannya, lika-likunya segala macam. Nah, kalau yang zaman sekarang ini pengennya instan, apa-apa instan gitu. Nah, mungkin izin Mang Buru boleh kasih inilah mungkin ya. Pengalaman ke mereka atau suggestion kali ya. Intinya ini sesuatu yang cepat itu pasti bakalan cepat juga dilupakan. Nah, Easy come easy go. Iya. jadi first in first out. Iya. Gokil. Vivo. Jadi kalau menurut aku nikmatin prosesnya, usaha dulu, tapi jangan lupa untuk berdoa. Ora et labora. Aku dari dulu percaya ora et labora. Jadi bekerja sambil berdoa. Jadi serahkan semuanya ke Tuhan. Biar Tuhan yang ngatur. Proses hidupmu biar Tuhan yang ngatur. Perjalanan karirmu biar Tuhan yang ngatur. Intinya kamu harus tetap usaha, tetap jaga kredibilitas, terus jaga
jaga ini ya, jaga hatimu, jaga sikapmu, terus Etika juga paling attitude. penting gitu ya, attitude paling penting. Intinya jangan cepat kayak aduh gua nggak bisa nih, langsung nyerah gitu. aduh gua nggak bisa nih, gua nggak bisa. Gak ada yang nggak bisa. Pacu aja diri kita biar kita semakin bisa mendapatkan apa tujuan kita sebenarnya, apa goals kita sebenarnya. Kalaupun mungkin bukan sekarang, ya mungkin nanti atau esok, kita nggak tahu. Jadi yang penting nikmatin prosesnya, nikmatin perjuangannya. Nanti kalau udah berhasil tuh pasti akan jadi cerita. Wah, gue pernah kayak gini, gue pernah begini, gue pernah begini. Lu pokoknya lu harus yakin, lu harus usaha dulu deh gitu. Benar. Karena kita nggak tahu rezeki nih, Tulang. Benar. Ada orang rezekinya cepet. Habis Baru mulai langsung bluk gitu ya. Habis itu hilang ya kan? Nah, kita bukan bilang hilang ya Tulang ya. Bukan bilang hilang. Bluk cepet naik ya itu rezekinya dia. Tapi kalau dari kita mungkin nggak apa-apa, step by step, one. Nikmatin prosesnya ya. Tapi tetap ya udah, kita tetap stabil gitu loh. Kalaupun kita turun lagi dikit, bangkit lagi. Kita nggak tahu. Jalan Tuhan gimana, kita nggak tahu. Kita nikmatin aja. Tuh dengan BK. Dari Korop ada Rob? Ibaratnya kayak kita jatuh 7 kali, bangkit harus 8 kali. Ih, gokil. Kali ini aku setuju nih. Benar, Tadi ini bahaya. Hantar ininya. Kali ini aku setuju dengan BK. Benar. Kalau bisa jatuh 7 kali, bangkit 9 kali dong. Benar. Ya intinya quotes dari aku, jalan Tuhan itu memang tidak selalu datang cepat, Bang. Benar. Tapi sudah pasti itu jalan yang terbaik. Ya. Apapun itu ya. Apapun itu. Dan artinya ya, aku tambahin sedikit ya. Artinya jangan hanya berdoa, tapi tetap kita usaha juga gitu. Kalau berdoa tapi kau sambil tidur dengan BK ya nggak akan mini dong. Tapi bisa jadi ya. Kan ada lagunya yang tadi Rob. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena kasih-Nya. Hendra Jogi Simanjuntak. Terima kasih Bang Buru Jogi. Oke, Tulang. Terima kasih Batak Robi Friend atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi dengan BK. Oke. Mulate Godang. Thank you, Horas. Horas.